Donald John Trump, nama yang identik dengan kekayaan, kekuasaan, dan kontroversi. Seorang pria yang telah menjadi pusat perhatian dunia selama beberapa dekade. Dari awal mula sebagai pengembang real estate di New York City hingga masa kepresidenannya yang penuh gejolak dan seterusnya, Trump tetap menjadi sosok yang berpengaruh di Amerika. Perjalanan hidupnya penuh dengan lika-liku yang menarik perhatian publik. Kemenangan politiknya baru-baru ini, termasuk kemenangan presidensial tahun 2024 melawan Kamala Harris, menunjukkan pengaruhnya yang bertahan lama pada politik Amerika. Trump terus menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Kehidupan Trump adalah sebuah studi tentang kontradiksi. Dia adalah seorang pria yang penuh dengan paradoks. Dia adalah seorang miliarder yang telah beberapa kali menyatakan bangkrut. Namun, dia selalu berhasil bangkit kembali. Dia adalah seorang selebriti global yang sering menghindari sorotan. Meskipun demikian, dia selalu menjadi pusat perhatian. Dia adalah sosok yang memecah belah yang menginspirasi kesetiaan yang kuat dan oposisi yang mendalam. Tidak ada yang netral tentang Trump. Memahami sosok penuh teka-teki ini membutuhkan pemeriksaan masa lalunya. Setiap fase kehidupannya memberikan wawasan baru. Pendidikan, urusan bisnis, dan karier politiknya menawarkan petunjuk tentang pria yang telah menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Amerika modern. Setiap langkahnya mencerminkan ambisi dan kontroversi. Saat Trump terus membentuk lanskap politik, memahami perjalanannya sangat penting untuk memahami masa kini dan masa depan politik Amerika. Kisahnya adalah cermin dari perubahan zaman. Donald John Trump lahir pada tanggal 14 Juni, tahun 1946, di Queens, New York, anak keempat dari 5 bersaudara, dari pasangan Fred Trump dan Mary Ann McLeod Trump. Tumbuh di lingkungan makmur Jamaica Estates, Queens, Trump menikmati masa kecil yang istimewa. Menyadari perlunya lingkungan yang lebih ketat, Fred dan Mary Ann mengirim putra mereka yang berusia 13 tahun ke Akademi Militer New York, di Cornwall, High, New York, and Mama, dengan penekanannya pada disiplin, struktur, dan pelatihan kepemimpinan, memiliki dampak yang besar pada Trump muda. Pengaruh yang kontras dari pendidikan Trump di Queens dan pendidikan sekolah militernya terlihat jelas sepanjang hidupnya. Setelah lulus dari Naima, pada tahun 1964, Trump mendaftar di Universitas Fordham, sebuah perguruan tinggi Jesuit di Bronx. Dia menghabiskan 2 tahun di Fordham sebelum pindah ke Wharton School di Universitas Pennsylvania, alma mater ayahnya. Di Wharton, Trump belajar ekonomi dan real estate, lulus dengan gelar Bachelor of Science di bidang ekonomi pada tahun 1968. Selama kuliah, Trump mulai bekerja untuk perusahaan ayahnya, Trump Organization. Setelah lulus dari Wharton, Trump secara resmi bergabung dengan Trump Organization. Karier bisnis awal Trump ditandai dengan keberhasilan dan kemunduran. Bagian 4, menjadi seorang taipan. Pada tahun 1970-an, Donald Trump mengarahkan pandangannya ke Manhattan, bertekad untuk membuat jejaknya di cakrawala kota yang ikonis. Dia memulai serangkaian proyek ambisius, dimulai dengan renovasi Commodore Hotel yang bobrok, yang dia ubah menjadi Grand Hyatt New York yang mewah. Keberhasilan Grand Hyatt menjadikan Trump sebagai pemain utama di pasar real estate Manhattan, dan memicu hasratnya untuk proyek yang lebih besar. Pada tahun 1980, Trump menyelesaikan pekerjaan di Trump Tower, gedung pencakar langit 58 lantai, yang berkilauan di Fifth Avenue, yang menjadi simbol kekayaan dan ambisinya. Ekspansi cepat Trump pada tahun 1980 bukannya tanpa kesulitan. Bagian 5, naiknya Trump ke dunia politik. Ketertarikan Donald Trump pada politik mendahului masuknya dia ke dunia bisnis. Sejak usia muda, dia sudah menunjukkan minat yang besar pada urusan publik dan politik. Pada awal tahun 1980-an, dia mempertimbangkan gagasan untuk mencalonkan diri untuk jabatan publik, bahkan berbicara tentang ambisinya dalam beberapa wawancara. Bahkan secara singkat menjajaki pencalonan presiden pada tahun 1988. Namun dia memutuskan untuk menunda ambisinya tersebut. Pada bulan Juni 2015, Trump secara resmi mengumumkan pencalonannya sebagai Presiden Amerika Serikat, mengejutkan banyak orang dengan keputusannya,
mencalonkan diri dengan platform nasionalisme ekonomi, pembatasan imigrasi, dan janji untuk mengembalikan pekerjaan ke Amerika. Dan kebijakan luar negeri, America First. Slogannya Make America Great Again menjadi sangat populer. Meskipun menghadapi kritik luas dari media, lembaga politik, dan berbagai pihak lainnya, dan bahkan anggota partainya sendiri, Trump tetap teguh pada pendiriannya. Trump berhasil merebut nominasi Partai Republik, mengalahkan banyak pesaing kuat. Dia kemudian mengalahkan calon dari Partai Demokrat Hillary Clinton dalam pemilihan presiden 2016, sebuah kemenangan yang mengejutkan banyak pengamat politik, menentang sebagian besar jajak pendapat dan prediksi. Kemenangan ini menandai perubahan besar dalam politik Amerika. Kepresidenan Trump dari 2017 hingga 2021 sama tidak konvensionalnya dengan kampanyenya, penuh dengan kontroversi dan keputusan yang mengejutkan. Bagian 6. Kontroversi dan pertempuran hukum. Sepanjang karirnya, Donald Trump tidak asing dengan kontroversi. Urusan bisnis, kehidupan pribadi, dan pernyataan politiknya semuanya menarik perhatian dan kritik. Kepresidenan Trump terperosok dalam tantangan dan investigasi hukum. Dia menghadapi banyak tuntutan hukum, termasuk tuduhan penipuan keuangan, menghalangi keadilan, dan pelanggaran undang-undang keuangan kampanye. Dia 2 kali dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pertama, karena penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres terkait dengan upayanya untuk menekan Ukraina untuk menyelidiki saingan politiknya. Dan kedua, karena menghasut pemberontakan setelah serangan 6 Januari di gedung DPR AS. Meskipun dia dibebaskan oleh Senat dalam kedua sidang pemakzulan, kontroversi seputar kepresidenannya meninggalkan noda abadi pada warisannya. Terlepas dari kontroversi dan tantangan hukum yang terus-menerus, Trump mempertahankan basis pendukung yang setia. Bagian 7. Pengaruh abadi Donald Trump. Meskipun kalah dalam pemilihan presiden 2020 dan kontroversi berikutnya yang menimpanya, Donald Trump tetap menjadi kekuatan yang kuat dalam politik Amerika. Dia terus mempengaruhi kebijakan dan opini publik. Cengkeramannya pada Partai Republik tetap kuat, dengan banyak anggota partai yang masih setia padanya, dan dukungannya terus sangat dicari oleh para kandidat yang mencari jabatan. Mereka percaya bahwa dukungan Trump dapat meningkatkan peluang mereka untuk menang. Pengaruh Trump yang berkelanjutan terbukti dalam pemilihan presiden 2024, di mana dia kembali mencalonkan diri. Meskipun menghadapi banyak tantangan hukum, yang mencakup berbagai tuduhan, termasuk hukuman pidana terkait dengan urusan bisnisnya, Trump tetap tidak terpengaruh. Trump memasuki perlombaan dan dengan cepat muncul sebagai yang terdepan untuk nominasi Partai Republik. Dukungan dari basis pemilihnya tetap kuat. Dalam sebuah kejutan yang menakjubkan, yang tidak banyak diprediksi, Trump mengalahkan Harris untuk merebut kembali kursi kepresidenan. Kemenangannya, meskipun sangat kontroversial, menunjukkan popularitasnya yang abadi di antara sebagian pemilih Amerika, yang tetap setia padanya, dan memperkuat statusnya sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Amerika modern. Pengaruhnya tidak bisa diabaikan. Terlepas dari pendapat seseorang tentang dia, baik pendukung maupun penentang, tidak dapat disangkal bahwa Donald Trump telah memiliki dampak yang besar pada politik dan masyarakat Amerika. Pengaruhnya akan terus dirasakan di tahun-tahun mendatang.